tentang Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita manusia masih dan belajar di lingkungan. tematik 1 atau 5A. Namun kita akan melangkah ke subtema selanjutnya, yaitu subtema 2, manusia dan lingkungannya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar yang pertama, ciri-ciri cover atau sampul buku, dan yang kedua, alat gerak manusia. Pada buku tema 5A atau tema 1A punya kalian, coba cek cover atau sampul buku bagian depan maupun belakang. Di sini kita akan belajar bersama-sama apa sih ciri-ciri dari sampul buku ini. Yang pertama, menggunakan huruf yang menarik. Untuk penggunaan huruf ini tergantung kreativitas si pembuat buku. Yang kedua, warna sampul dan huruf berbeda. Di sini sudah terlihat jelas. Warna huruf pada tulisan yang ada di sampul, yaitu organ gerak hewan dan manusia, berbeda dengan warna sampul buku. Yang ketiga, menggunakan gambar yang menarik. Selain sampul buku tema ini, biasanya di buku lain, di buku cerita, komik, pasti menggunakan gambar yang menarik. Tujuannya apa? Agar pembaca lebih tertarik untuk membaca buku tersebut. Yang keempat, gambar sampul menunjukkan isi cerita dalam buku. Pada buku tematik ini terdapat gambar siswa, rangka manusia, dan hewan. Itu disesuaikan dengan isinya, karena isinya apa? Isi buku ini membahas tentang alat gerak manusia dan hewan, serta anak-anak yang sedang belajar. Jadi, kesimpulannya harus sesuai dengan isi buku. Yang kelima, menyertakan kesimpulan cerita pada sampul belakang. Sudah terlihat jelas sesuai arah tanda panah. Di sampul bagian belakang sudah ada kesimpulannya. Yang keenam, terdapat judul, nama penerbit, dan pengarang. Ini kita lihat di sampul bagian depan, di tanda panah judul sudah jelas organ gerak hewan dan manusia. Kemudian nama penerbit di bagian bawah kiri, Erlangga, dan pengarang di bagian atas. Ternyata di buku ini ada 3 orang yang mengarang, yaitu Francisca, Indah, dan Astrid. Alat gerak dan fungsinya pada manusia. Manusia memiliki rangka seperti gambar di depan kalian. Pada gambar ini, rangka dilihat dari bagian depan, bagian samping, maupun bagian belakang. Terdapat 4 bagian alat gerak manusia. Yang pertama, rangka kepala atau tengkorak. Yang kedua, rangka badan. Yang ketiga, rangka anggota gerak atas, yaitu tangan. Yang keempat, rangka anggota gerak bawah, yaitu kaki. Tengkorak atau rangka kepala. Di sini kita akan belajar memahami tentang bagian-bagian dari tengkorak. Ada 7 yang harus kalian pahami, harus kalian hafal. Letak-letak nama tulang pada tengkorak. Yang pertama, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang pipi, tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah. Fungsi utama dari rangka tengkorak ini adalah
melindungi organ kepala yang penting seperti otak, bola mata, dan hidung. Yang kedua, tulang dada. Pada gambar di depan kalian akan dibahas tentang bagian-bagian tulang dada yang di kotak warna merah. Ada 3 bagian yang akan kita pelajari, yaitu tulang selangka, tulang dada di bagian tengah, dan tulang rusuk asli. Fungsi utamanya yaitu melindungi paru-paru dan jantung dari benturan-benturan yang keras. Tulang panggul. Di kotak hitam itu bagian-bagian dari tulang panggul. Yang pertama ada tulang kelangkang, tulang tungging, kepala tulang paha, dan tulang paha. Yang sebelah kanan tulang panggul ada 3, yaitu tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Fungsi utama dari tulang panggul ini adalah melindungi organ pencernaan dan alat reproduksi bagian dalam. Tulang belakang. Tulang belakang ini terletak pada bagian punggung manusia. Ada bagian-bagiannya. Yang pertama, yang atas terdapat 7 ruas tulang leher. Selanjutnya, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Fungsi utama dari tulang belakang ini yaitu memberi struktur tubuh. Jadi bentuk tubuh akan terlihat dari bagian belakang karena adanya tulang belakang. Yang kedua, menyokong tubuh. Artinya, manusia dapat duduk dengan tegap maupun berdiri karena ada tulang belakang. Yang ketiga, melindungi saraf tulang belakang. Di dalam tulang belakang ini ada jenis saraf yang menghubungkan antara otak maupun organ gerak manusia. Tulang anggota gerak atas dan bawah. Yang pertama, tulang anggota gerak atas atau tangan memiliki tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, dan ruas-ruas jari tangan. Memiliki fungsi melakukan aktivitas yang membutuhkan bantuan tangan dan lengan, misalnya menulis, menyapu, menggenggam benda, dan masih banyak lagi. Yang kedua, bagian dari tulang anggota gerak bawah atau kaki, tulang paha, tulang kering, tulang betis, dan ruas-ruas jari kaki memiliki fungsi melakukan aktivitas yang membutuhkan bantuan kaki dan lengan, misalnya berjalan dan menendang bola. Secara umum, rangka tulang memiliki fungsi. Yang pertama, memberi bentuk pada tubuh. Yang kedua, menegakkan tubuh. Yang ketiga, melindungi organ tubuh yang penting, baik di bagian kepala, badan maupun panggul. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah. Yang kelima, alat gerak pasif. Pada dasarnya, rangka ini memiliki fungsi utama yaitu agar manusia bisa melakukan aktivitas dengan baik.